Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadaratul afadil, para alim ulama, tuan-tuan guru yang kami muliakan dan kami hormati. Ada tuan guru Profesor Dr. Kiai Haji Kasbul Anwar Us, Rektor UIN, masih calon kan? Biasanya kalau Ustadz ngomong tuh jadi Pak. Ada tuan guru Dr. Fahmi dan tuan-tuan guru yang lain yang kami tidak dapat sampaikan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Kita doakan semua guru-guru kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah pada subuh hari ini. Kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka menjadikan diri kita hamba Allah yang seutuhnya dengan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan salam tentunya tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba Allah dan umat Rasulullah yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rasa-rasanya tidak pantas pula saya duduk di sini nih. Goyang pula kursinya. Kursinya mantapnya nih. Ya, baru sekali saya ngaji pakai kursi model ini, Pak. Malam tadi tuh guru Kaspul minta saya ngisi gantikan guru kita Ustadz Dr. Muhammad Yusuf MED karena beliau berhalangan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semua perlu ketahui, yang menggantikan ini sangat jauh di bawah siapa yang beliau gantikan, yang dia gantikan, sangat jauh sekali. Jadi ekspektasi bapak-bapak, ibu-ibu jangan saya ini seperti Ustadz Yusuf, jauh nih. Jadi apa yang bisa saya sampaikan barangkali mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sudah paham semua. Tapi karena saya ini santri itu kalau disuruh senior itu tidak bisa, kalau orang tua nyuruh itu tidak bisa kita nolak. Kira-kira kalau disuruh masuk api ya masuk api, kira-kira gitu. Jadi tidak bisa nolak. Mau tidak mau, yes be. Iya, walaupun mungkin agak sedikit tidak enak badan, tapi tetap dilaksanakan. Jadi yang pertama saya mohon maaf nanti kalau umpamanya kajian kita ini tentu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Dr. Muhammad Yusuf MED, Dr. Haji Muhammad Yusuf MED. Saya sengaja bawa kitab supaya kita ngaji ini punya sanad. Selama ini sanad kita kan googling, Syekh Google, Sahibul Fadilah Al-Allamah Syekhul Google, itu zaman sekarang. Maka kita harus balikkan lagi gaya-gaya lama kita itu, karena memang zaman ini akan tergerus dengan
teknologi dan informasi yang begitu kuat, maka perlu kita kembalikan lagi budaya-budaya ngaji kita kayak dilanggar-langgar dulu di surau-surau. Ngaji ada guru pakai kitab jelas yang akan kita sampaikan itu apa. Karena kalau ngaji itu tidak bisa menurut saya tidak boleh. Dalam tradisi-tradisi keilmuan tidak boleh. Menurut saya itu tidak bisa. Kita ini bukan nabi, ya, apalagi ulama juga mungkin belum sampai. Maka kita harus ada merujuk. Maka saya malah subuh hari ini membawa sebuah kitab yang mungkin kita semua dah kenal, dah tahu. Kitab ini dikarang oleh seorang imam yang sangat besar, namanya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi Imam An-Nawawi itu ada dua, Pak, yang terkenal itu. Satu yang dari Indonesia, namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani, lahir di Serang sekitar tahun 1230-an Hijriah atau 1800-an Masehi. Nah, kalau yang satu lagi namanya Al-Imam biasanya disebut kalau yang tadi itu Syekh Nawawi. Orang kenalnya Syekh Nawawi. Makamnya di Ma'la. Ma'la itu di Mekah, ada makam Ma'la. Beliau lahirnya di Serang, Banten. Kemudian dimakamkan karena beliau menetap di Makkah, dimakamkan di Ma'la. Ma'la itu sekarang ada makamnya Mbah Maimun Zubair, itu di Ma'la juga. Nah, kemudian yang kedua ada Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi atau Ad-Damaskus. Lahir di daerah Nawa, Damaskus, Syria. Banyak sekali kitabnya. Kalau yang imam yang pertama tadi itu juga banyak kitabnya, sekitar 115 kitab yang beliau karang. Kalau yang kedua ini Imam Nawawi Ad-Dimashqi atau Damaskus ini, Syria, itu juga seorang imam besar, ulama besar. Banyak sekali kitab-kitabnya yang masyhur. Di antaranya kalau di kitab hadis itu ada yang paling sedikit, namanya hadis Arba'in. Kita kenalnya dengan Arba'in An-Nawawi. Biasa kita kaji di mana-mana. Arba'in itu artinya 40. Tapi hadisnya itu ada 42 sebenarnya. Bukan 40. Jadi maksudnya Arba'in itu 40-an. 40-an itu ada 40 lebih gitu. Ada misalnya lagi, nah ini yang kita kaji ini dari dalam kitab hadis juga, namanya kitab hadis Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Kalau maknanya itu riyad itu taman, as-shalihin itu orang-orang soleh, kira-kira gitu. Banyak lagi ada di kitab, kalau di kitab adab itu ada namanya, dia mengarang kitab fi hamalatil Quran, at-tibyan fi hamalatil Quran. Ada kitab zikir-zikir namanya Al-Azkar An-Nawawi. Ada kitab fikih juga yang beliau karang itu Muhazzab. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Yang kita bawa pada subuh hari ini adalah kitab Riyadhus Shalihin, At-Ta'lib Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi atau Ad-Damaskus. Biasanya kalau orang-orang sana itu nyebut nama itu pakai lakop, pakai kunyah, pakai panggilan. Panggilannya biasanya di mana dia lahir, di mana dia tinggal, atau apa marganya, biasanya begitu. Nah, maka hari ini subuh hari ini kita membahas kitab ini. Dalam kitab ini nanti banyak sekali hadis-hadis. Beliau memulai dengan ayat-ayat Al-Quran dengan bab-bab tertentu. Setelah ayat Al-Quran nanti beliau jelaskan hadis, terangkan, menyebutkan hadisnya. Dan kebanyakan hadis di sini, indukan hadisnya itu kitab Bukhari Muslim. Indukan hadis dari kitab ini itu indukannya itu dari kitab Bukhari Muslim. Cuman babnya nanti berbeda-beda. Atau juga indukan utamanya itu Kutubut Tis'ah, ya. Di antaranya itu Bukhari dan Muslim. Jadi kita mulai ngajinya dengan mendoakan beliau Imam
An-Nawawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, babul ikhlasi wa ihdharin niyyati, bab yang menerangkan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali, di dalam berbagai macam perbuatan, amal-amal, wal aqwali, dan juga perkataan, omongan-omongan, ucapan-ucapan, al-bazirati, yang jelas, yang nyata, wal khafiyati, atau yang juga yang tersembunyi. Jadi kan perbuatan kita ini ada yang nampak, ada yang tak nampak. Maka kalau menurut Imam An-Nawawi ini, dalam kitab ini itu baik perbuatan yang nampak ataupun yang ada dalam di hati kita itu yang tak tampak, ataupun yang kita tampakkan, itu membutuhkan niat. Maka niat ini sangat penting sekali. Yang membedakan amalan kita itu sebenarnya pada niatnya, Pak. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar, itu bisa baik kita terucap niatnya itu sama, bisa. Atau kan gerakannya sama, kemudian jumlah rakaatnya juga sama. Maka di mana yang membedakan itu? Yang membedakannya pada niatnya. Begitu juga sholat sunnah-sunnat yang lain, atau amalan-amalan yang lain. Maka sangat penting sekali kita menyebutkan niat dalam setiap perkara yang kita lakukan. Imam Malik menyebutkan bahwa niat ini menjadi syarat sahnya sholat atau syarat sahnya ibadah. Kalau Imam Syafi'i, niat ya, nanti ada lafaz niat, ada niat beda. Kalau Imam Syafi'i menyatakan bahwa niat ini adalah wajibnya dilakukan dalam setiap ibadah. Misalnya sembahyang perlu kita niatkan. Walaupun nanti berbeda pada lafaznya. Kalau lafaz itu ada yang mengatakan lafaz itu yang kita ucapkan, itu lain ya. Itu para imam berbeda-beda tentang itu. Boleh dilafazkan, ada yang cukup dari dalam hati aja. Orang yang sudah berdiri nak sembahyang subuh itu tidak perlu niat lagi, itu sudah artinya sudah niat. Ada juga imam yang seperti itu. Makanya ada kawan-kawan kita kalau datang dari mana-mana langsung sembahyang, misalnya langsung dia takbir, seperti tidak berniat lagi. Karena mereka itu meyakini bahwa kehadiran mereka, kedatangan mereka itu sudah merupakan sebuah niat. Karena niat itu di dalam hati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kami perintahkan kepada kita semua manusia ini illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, mukhlisin, dengan memurnikan. Memurnikan itu tidak ada campur. Misalnya air putih ini, air putih ini namanya air yang murni. Kenapa dia tidak ada campurannya? Karena dasarnya itu seperti ini, jadi tidak ada campuran apapun. Yang menarik itu di ayat ini ada wa ma umiru illa liya'budun. Liya'budun ini bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali karena disinilah letak nilai manusia itu. Ya'budun itu artinya menyembah. Karena manusia ini kan diciptakan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, paling tidak kalau kita rujuk dalam Al-Quran, itu tujuan manusia ini diciptakan itu dua. Satu, sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menghamba, menyembah kepada Allah. Itu satu. Maka titel kita yang paling tinggi ini, tuan-tuan guru, bapak-bapak semua, itu sebenarnya titel itu hamba, bukan ketua SPI, bukan. Ya, bukan dekan. Tapi titel kita sebenarnya yang paling tinggi itu hamba Allah. Maka itu kalau kita sudah menjadi hamba Allah, kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya tak? Jadi masuklah dulu kamu ke dalam hambaku. Jadi jadi hamba Allah dulu. Baru fadkhuli wadkhuli jannati. Baru masuklah kita ke dalam surganya Allah. Jadi salah satu syarat supaya kita jadi masuk dalam surga itu jadi hamba Allah dulu. Makanya titel manusia yang paling tinggi itu sebenarnya hamba Allah. Jadi semua titel kita nanti kan kita tinggalkan semua. Tidak ada titel-titel. Nanti kita disebut, dipanggil di akhirat itu tidak pakai titel. Fulan bin Fulan. So, agak di akhirat itu kan kita kan masuk yaumil mizan. Yaumil mizan itu hari timbangan. Dalam hadis disebut yaumil mizan itu hanya rubu'un nahar. Seperempat hari. Yaumul mizan itu, Pak. Seperempat hari itu kalau sehari 12 jam berarti seperempat harinya berapa? 2 jam setengah, 3 jam ada. Jadi sebegitu banyak orang, kata Nabi, cuman rubu'un nahar. Kenapa bisa cuman rubu'un nahar? Karena nanti kita sudah ada tandonya masing-masing, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi tanda itulah yang nanti memisahkan kita. Tanda itu apa? Sinar. Jadi nanti di yaumil mahsyar, di yaumil mizan itu orang yang bersinar wajahnya, badannya, itu nanti dalam Al-Quran disebut ashabul yamin. Masuk ke dalam golongan kanan. Nanti kalau yang agak gelap, apalagi gelap nian, itu masuk ashabus shimal. Maka nanti ada semacam catir, kata Rasulullah, itu yang akan memisahkan itu. Sab, memisah, sebelah kanan masuk ke surga, sebelah kiri masuk ke neraka. Kalau sinarnya itu jelas. Siapa sinarnya jelas ini? Ya hamba Allah itu tadi. Salah satu ciri hamba Allah itu ya beribadah, menyembah kepada Allah. Nah itu. Terutama sholat. Maka kata Nabi itu, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti umatku, kata Nabi, wajahnya hadir di hari kiamat itu, wajahnya bersinar-sinar. Badannya itu bersinar. Karena sering tersentuh wudu. Karena dia sering ibadah kepada Allah. Meskipun mungkin di dunianya agak keling-keling dikit. Ya, lain memang, Pak, betul. Nah, tapi nanti nampak sinarnya itu. Yang repotnya ini, yang sinarnya kelap-kelip, Pak. Nah, siapalah kira-kira itu? Kalau jelas sinarnya, kita masuk sebelah kanan jelas. Kalau yang hitamnya masuklah sebelah kiri, ya. Tapi yang kelap-kelip nih, yang tidak jelas nih. Kalau ibarat lampu itu setengah watt dia, ya, kelap-kelip. Nah, itulah kata Rasulullah yang nanti akan dibantu oleh Rasulullah. Yang kelap-kelip tadi. Makanya kita jangan nyusahkan Nabi. Nabi kayak nyari-nyari itu yang kelap-kelip. Jadi nanti di akhirat jangan kita nyusahkan Nabi lah, Pak. Biarlah di dunia ini kita beribadah mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memurnikan ibadahnya itu kepada Allah. Nah, kalau memurnikan itu artinya ikhlas itu. Mukhlis itu artinya ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Tidak ada campuran apapun. Nah, kalau perkara ini agak berat kita ceritanya, Pak. Kenapa agak berat? Karena dia perkara-perkara batin, perkara hati. Kalau bahasa hadis itu qalbun. Saya agak meluruskan dikit. Kita biasa nyebut hati itu qalbun. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab yang disebut hati itu kibdun namanya. Qalbun itu
sebenarnya jantung. Itu nanti kita cek. Cuman karena kita ini lakadung biasa nyebut hati itu kolbun, ya sudah biasa. Nabi tidak pernah nyebut hati, Nabi menyebutkan kolbun. Inna fi jasadin mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalb. Segumpal daging itu kalau baik kata Nabi ya baik seluruh tubuh. Tapi kalau jelek maka akan jelek seluruh tubuh juga. Ala wahya qalb. Katakanlah ketahuilah itulah yang disebut dengan qalb. Nah, perkara ikhlas, perkara memurnikan ibadah itu perkara batiniah. Bukan perkara physically katanya. Bukan perkara yang dilihat. Kadang-kadang yang kita omongkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu biasa manusia itu. Makanya manusia ini kan istimewa. Manusia itu beda dengan makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah itu kan yang terkenal ada 4. Satu namanya malaikat, 2 namanya jin, ketiga namanya hewan dan tumbuhan, yang keempat namanya manusia. Yang paling sempurna ini manusia. Kalau malaikat itu tidak punya nafsu. Ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau dalam Al-Qur'an disebut begitu. Itu malaikat. Maka malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah karena tidak punya nafsu. Apa yang diperintahkan Allah itulah yang dia lakukan sampai hari kiamat. Ada malaikat tuh yang disuruh Allah cuman masalah zikir, tasbih. Tasbih itulah urusannya, Pak. Tidak pernah dia berhenti bertasbih sedikit pun kecuali Allah perintahkan berhenti. Sampai hari kiamat. Ada malaikat tuh yang urusannya ngurusi rizki, we. Ya rizki itulah urusannya. Kata yang lain. Maka jangan takut rizki kita itu salah. Tidak berkurang, tidak mungkin. Karena malaikat tuh tidak pernah dia korupsi, we. Iya nih. Tidak pernah berkorupsi. Jadi jangan khawatir gitu. Tidak usah perlu khawatir. Maka malaikat tidak pernah nyeleweng karena tidak punya nafsu. Nah, tidak punya nafsu itulah justru kekurangan malaikatnya di situ sebenarnya. Sama malaikat ini tidak terlihat, dia makhluk gaib. Nah, kemudian ada iblis. Nah, iblis ini, iblis setan itu sekelompok lah tuh. Ketuanya iblis, anak buahnya setan. Iblis ini yang pertama sekali menggoda Nabi Adam tuh iblis. Nah, iblis ini kebalikan dari malaikat. Justru nafsu manusia itu jadi kendaraannya. Maka kecenderungan perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan zolim itu memang kelakuan iblis karena dia yang membisikkan. Tapi tidak boleh pula kita nyalahkan setan terus. Ngapo kau melakukan ini? Ini digoda setan. Kata setan, aku udah pernah goda kau dewek yang anu kan gitu. Kadang-kadang kita tuh gitu, Pak. Karena kita ini kadang-kadang tidak digoda setan pun juga tidak melakukan sesuatu yang baik. Tidak. Apalagi tambah digoda setan, tidak. Jadi ada lagi namanya hewan. Nah, hewan ini agak lain. Punya fisik tapi tidak punya akal pikiran, nafsu punya. Makanya kambing itu tidak pernah ngurus BPJS dia, Pak. Kambing itu tidak pernah dia ngurus gaji, bahkan dia tidak tahu membedakan. Kalau dia dikasih, kira-kira Bu, kalau kambing itu dikasih emas 1 kilo dengan rumput sekarung, dia memilih mana? Milih rumput, enggak? Kalau ibu-ibu milih mana? Langsung emas, enggak? Entah emas Jawa, entah emas apa, enggak tahu lah kita. Nah itu, nah yang satu lagi ini manusia, ini yang paling istimewa. Manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan fisik yang terbaik. Karena Allah titipkan satu fisik kepada kita, yang kedua batin, hati, kata kita tadi, qalbun. Yang ketiga Allah titipkan akal pikiran. Maka dalam ilmu mantik disebut al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir.
Jadi kalau tidak ada berpikir lagi kita, tidak menggunakan akal pikiran kita, maka kita sama dengan hewan, sama dengan binatang. Mohon maaf, memang betul begitu. Bahkan dalam Al-Quran lebih keji, lebih rendah dari hewan itu sendiri. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul khasirun. Jadi kalau manusia kita ini tidak bisa memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah, baik itu akal, fisik dan batin kita, maka kita lebih rendah, lebih keji, lebih hina daripada hewan ternak. Kita termasuk merugi. Kalau sejahat-jahat harimau, bapak-bapak, singa, itu paling dia makannya cuma makan daging itulah. Tapi kalau manusia ini aspal dimakannya. Iya nih ya, minumnya bensin. Orang yang korupsi aspal jalan tuh, ya hakikatnya mereka makan aspal. Iyo, maka kita ini lebih keji sebenarnya kalau kita tidak pandai menggunakan itu. Maka kita diminta oleh Allah untuk beribadah betul-betul kepada Allah dalam ayat ini. Itulah perintahnya. Apa saja ibadah itu diantaranya yang disebutkan di sini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus itu. Nah, jadi ini sebagai contoh saja. Dua ibadah ini menunjukkan yang pertama aqimus shalah itu hubungan kita kepada Allah. Wa yu'tuz zakah itu menunjukkan hubungan kita dengan manusia. Nah, para ulama tafsir menyimpulkan ayat ini, di antaranya Imam Al-Qurtubi menyebutkan dengan dua ayat, dengan dua contoh ini sebenarnya Allah itu ingin menyatakan bahwa kalau kalian melaksanakan ibadah baik hubungannya kepada Allah ataupun hubungan kita dengan manusia, syaratnya adalah kita melaksanakan dengan mukhlis, memurnikan, membantu orang harus murni, tidak ada minta pamrih. Dia ngasih Ustaz, nah kalau dia ngasih lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita yang minta, itu lain lagi. Apalagi ngaji nih Pak. Betul. Ini salah-salah bisa disebut menjual agama orang ngaji sekarang. Ada penceramah pakai tarif. Ada salah satu penceramah, saya tahu betul karena saya pernah nengok langsung dan saya tanya kepada orang yang yang mengundang itu dulu tahun 2019. Penceramah itu sering muncul di TV. Saya tanya berapa dibayar dia. Dia dibayar 75 juta hanya 1 jam ceramah di muka umum gitu Pak. 75 juta lain daripada akomodasi dan tempat tinggalnya. Banyak duit 75 juta. Saya belum pernah dibayar 75 juta belum. Nah maka ini salah-salah nih. Kalau niat saya dari rumah tidak benar nih, saya bisa dikatakan menjual agama. Iya Pak, menjual agama itu tempatnya neraka tuh lah. Maka kalau saya tidak pernah mengharapkan amplop, tidak pernah mikirkan amplop gitu. Bukan, yang mikirkan amplop itu pihak panitia. Masa Ustadz suruh mikirkan? Nah, artinya ini beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis saja. Di mana yang menentukannya itu bukan saya ceramah ini, tapi dalam batin saya ini. Dalam hati kita, termasuk kita datang ke sini nih Pak. Makanya dalam ibadah itu, supaya kita ikhlas itu, kita pertama harus berusaha untuk enjoy, menikmati ibadah itu. Kalau sudah nikmat, maka kata Nabi kalau dalam sholat itu, beliau kalau sudah mulai gelisah, itu panggil Bilal. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Istirahatkan kami ya Bilal. Apa? Suruhnya supaya sholat. Qomat. Maka Nabi bilang, sholat itu qurratu aini fis sholat. Cahaya batin dan hatiku, kata Nabi, ada dalam sholat.
Nah, begitu enjoynya menikmati. Maka ibadah itu dinikmati supaya kita ikhlas. Berapa puluh tahun gitu sudah sembahyang, pernah tidak betul-betul gitu nikmati ibadah gitu tuh? Ya, menikmati itu ya masing-masing, gayanya masing-masing. Ada mungkin orang yang agak cepat. Makanya kalau imam, kalau sholat itu dalil tentang terutama orang yang sholat imam itu sebenarnya dalilnya itu imam itu udah boleh panjang-panjang. Betul, Pak. Karena supaya jamaah ini enjoy dalam melaksanakan ibadah itu. Kalau terlalu panjang, nanti dia akan menyebabkan para jamaah ini, orang yang ikut dalam menjadi jamaah itu tidak enak hati. Jangan mentang-mentang qori sembahyang Al-Fatihahnya pakai lagu-lagu. Ya, bukan tidak boleh pakai lagu, tapi kalau kita lagi baca Quran boleh, bagus. Itu cukup murattal aja lah. Kata Nabi, dia menegur Muaz, ini terkait imam ini. Ridho ya imam, sering ridho imam sini. Jangan mentang-mentang gitu hafiz tuh. Yo, baca ayat rakaat pertama surah Yasin. Paling kaget di jamaah di belakang itu ngerutuk. Apalagi kalau ada orang yang baru datang, sekali itulah baru dia sembahyang, Pak. Nak hijrah ceritanya nih. Baru sekali itulah dia hadir ke masjid, tiba-tiba imamnya di depan ketika sholat maghrib baca surah Yasin. Kira-kira apalah kata orang yang di belakang tadi, yang baru datang? Imam gilo. Apalah salah aku ke imam ini nak? Maka menikmati itu enjoy, jangan sampai ada problem dalam ibadah kita itu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sering sholat duha, jangan sampai salah niat. Biasanya ibu-ibu kalau sholat duha untuk apa, Bu? Supaya lancar rezeki, ya tak? Rata-rata begitu semua. Sekarang tidak usah lagi pakai itu, niatnya itu. Kenapa? Karena nanti kita bisa menyalahkan sholatnya, Pak. Ketika kita sholat duha nih, Bu. Ibu sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 8 rakaat misalnya. Niat dari pertama itu supaya lancar rezeki kami. Nah, ketika rezekinya tidak lancar, kira-kira yang kita salahkan apanya? Sholatnya. Berhentilah sembahyang duha. Ini namanya apa? Ibadah jadi problem. Nah, ibadah jadi problem inilah yang menyebabkan kita tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Ya, Bu. Bu. Sembahyang duha itu benar-benar jangan macam-macam niat. Karena kita bercerita tentang niat, Pak. Ya kalau mau laksanakan ya sudah laksanakan. Bahkan Ibnu Abbas itu, kan Ibnu Abbas ini sahabat Nabi. Ketika Rasulullah telah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, dilihat oleh sahabat, tabi'in, Ibnu Abbas ini sembahyangnya cepat. Salatnya tapi ya pakai tumak nina, cepat gitu. Dipanggil, ditanya sama para sahabat yang lain. Kenapa engkau begitu cepat? Nabi tidak mengajarkan begitu. Kata dia, saya cepat ini supaya sebelum setan goda saya lah selesai sholat, kata dia begini. Artinya begini, saya bukan mengatakan kita harus sembahyang cepat, enggak. Se-enjoy kita menikmati ibadah itu. Bagaimana kita menikmati ibadah ini enjoy. Maka disitulah nanti muncul ikhlasnya. Khusyuk dan khusyuk itu lain lagi. Karena yang menyebabkan kita masuk surga ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan ibadah kita itu. Bukan sholat kita itu. Yang menyebabkan kita masuk surga itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah rahmat Allah yang luas itu loh. Maka dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatus al-Asfiya disebutkan ada cerita, ada seorang yang alim, dia ibadah itu selama 500 tahun. Orang zaman dulu kan kalau ibadah itu lama-lama, hidupnya kan panjang-panjang. Masuklah surga dia ini. Begitu sebelum masuk surga kan ditanya dulu oleh Allah, apa yang menyebabkan engkau akan masuk surga? Kata orang ini tadi, karena aku beribadah kepadamu, tidak pernah bermaksiat kepadamu sebanyak 500 tahun, ya Allah. Kata Allah, ya sudah, berarti engkau masuk ke dalam surga ini cuma 500 tahun hitungan dunia. Padahal hitungan akhirat itu
1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Protes orang ini tadi, Pak. Ya Allah, kenapa begitu? Kan aku kan seumur hidupku mengadakan ibadah. Katanya surga itu abadan abada, selama-lamanya. Tetapi kenapa aku kok cuma segitu? Karena tadi kau berkata bahwa amalmu yang menyebabkan engkau masuk surga. Berarti cuma 500 tahun amalmu. Ya sudah, segitulah masuknya. Tapi kalau seandainya kau katakan bahwa rahmatmu lah ya Allah yang menyebabkan aku masuk surga, maka rahmatku itu tidak pernah terbatas, kata Allah. Oh kalau gitu yalah, rahmatmu lah ya Allah, kata dia. Baru dia protes, kan biasalah manusia begitu. Maka ya masalah niat dan masalah keikhlasan ini memang betul-betul masalah batiniah. Nah, cara ikhlas yang paling baik itu, pertama dalam ibadah itu, munculkan kenikmatan, keenjoyan. Makanya dulu waktu sholat, saya sampaikan 5 menit lagi. Waktu di Masjid Kuba itu ada imam. Kalau sembahyang itu sholatnya, rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua baca kulhu, Pak. Ya kan? Kulhu. Al-ikhlas tuh. Al-ikhlas tuh kulhu itu. Setiap rakaat, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu juga. Ayat setelah di ayat Al-Qur'an, ayat Al-Fatihah. Diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat ini, ada imam nih di Masjid Al-Ansor itu. Baca kulhu baik. Kata Nabi, mana orangnya? Ke sini. Panggil, dihadapkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa engkau membaca kulhu saja atau al-ikhlas saja? Kata orang tadi, saya membaca al-ikhlas itu karena saya senang dengan surah al-ikhlas, sebab di dalam surah al-ikhlas itu hanya ada memuji Allah. Tidak ada tendensi apapun. Kata Rasulullah, marah tidak Rasulullah? Tidak. Kata Rasulullah, lanjutkan bacaanmu karena Allah juga senang dengan kau. Makanya sampai ke Indonesia nih, Pak. Kulhu tuh. Lu ada dalilnya, maka penting ini. Jadi kita sembahyang tuh ada dalilnya juga. Apa ledaknya kalau kita sembahyang tarawih? Coba. Rakaat kedua apa coba? Kulhu. Iya lah. Kulhu itulah mainannya. Jarang kita sembahyang tarawih itu kalau 20 rakaat tuh pakai 1 juz, 5 juz itu jarang. Nah, maka itu artinya apa? Ini keenjoyan, kenikmatan kita. Maka setiap kita ibadah, supaya kita ikhlas, munculkan kenikmatan dulu dalam beribadah itu. Ustadz bisa Ustadz, ya kita sama-sama belajar, Pak. Saya juga sama baik. Dan bukan berarti yang menyampaikan ini lebih utama, enggak. Tapi kita sama-sama belajar untuk menggapai itu semua. Kalau sampai pada titiknya nanti, begitu ibadah kita laksanakan, sudah. Seperti Umar bin Khattab. Begitu melaksanakan sholat, sebelum sholat itu dia kena panah kakinya. Begitu dia melaksanakan sholat, baru dicabut, tidak terasa. Saking menikmati hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kabarnya kalau Umar bin Khattab itu kalau sembahyang, begitu dia salam ke kanan dia senyum, begitu salam ke kiri dia menangis. Setiap sembahyang. Kenapa begitu? Karena kalau dia menghadap ke kanan itu dia melihat surga, kalau dia menghadap ke kiri, kata para sahabat, itu dia mengingat masa lalunya dulu. Karena dia begitu bejat, begitu zolim dulunya. Kita tidak usahlah tarapan sampai ke situ dah. Yang penting kalau sembahyang itu betul-betul lah niat. Jangan pula. Kan biasa sembahyang itu. Kan begitu. Itu sudah menunjukkan bahwa kita tuh sudah tidak menikmati gitu. Ingat jemuran, itu ada nak hujan, ini musim hujan. Itu maka imam jangan lama-lama supaya ibu-ibu yang nak ingat jemuran itu cepat dia balik kan. Surah Al-Hajj ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Allah itu tidak meminta mengambil darah atau daging unta, daging yang kita kurbankan itu. Tetapi yang Allah ambil itu adalah ketakwaan kita. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan kita menyembelih hewan kurban. Tapi pemaknaannya itu bisa untuk segala hal. Karena memang dalam Al-Qur'an itu ada istilah
eh, al-ibrah bi umumil labzi la bi khususis sabab. Mengambil ibrah dari keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Saya kasih contoh dikit, ini ilmu bagi kita semua. Misalnya surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab itu Pak, itu kan memang legal standingnya kira-kira gitu. Itu kan khusus untuk Abu Lahab. Disebut di situ. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini namanya khususnya sebab. Tapi kita tidak ngambil khususnya sebab. Cuma kita ambil keumuman lafaznya. Artinya orang-orang yang sifatnya sama dengan Abu Lahab masuklah dalam golongan dia itu. Artinya ayat ini bisa kita pakai terus sampai hari kiamat. Itulah makna Al-Qur'an, salihun likulli zaman wal makan. Al-Qur'an itu sesuai dimanapun kapanpun kita berada. Sampai nanti hari kiamat, dia turun 14 abad yang lalu, sampai nanti hari kiamat masih tetap bisa dipakai. Karena itu tadi maknanya itu yang diambil itu bukan kekhususan sebabnya. Nah, sama dengan ayat ini. Ini sebenarnya ayat ini pengkhususannya kepada hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Tetapi maknanya ibadah apa saja yang kita lakukan itu bukan nilai banyaknya yang Allah nilai, tetapi yang Allah nilai itu takwa kita, hati kita, ikhlasnya kita. Itu yang dinilai oleh Allah. Ya banyak ikhlas bagus. Sama dengan kita sedekah tuh. Ya, sedekah banyak bagus atau sedikit bagus? Sedikit yang penting ikhlas, Ustaz. Salah. Banyak yang ikhlas yang bagus itu. Kalau sedikit ikhlas, sedikit terus kita kaget. Tahun 2024, nak 2025 masih 2000 juga celengan masjid tuh. Kali-kali bawa duit merah sedikit, Bu. Bu. Duit merah tuh bawa, masukkan ke masjid tuh. Kalau bapak-bapak Jumatan tuh kasih 2 lembar duit merah tuh. 100.000 tuh. Ini kadang-kadang takut-takut. Keluarkan duit tuh takut-takut bapak-bapaknya. Berkali-kali masuk keluar gitu kan tuh. Sampai nampak 2.000 baru masuk. Satu lagi terakhir ayat yang bisa kita jelaskan terdapat dalam surah Ali Imran ayat 29. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah apa-apa yang engkau sembunyikan di dalam batinmu, Allah tahu. Termasuk juga apa-apa yang engkau jaharkan, engkau yang engkau perlihatkan, sama. Allah juga tahu. Tidak ada di luar kendali Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan daun yang jatuh hari ini, jam ini, detik ini, itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semut hitam di dalam alam gelap yang hitam, dalam goa yang sangat gelap, itu Allah tahu. Karena kepengetahuan Allah itu bukan seperti pengetahuan yang kita paham-pahami ini. Pengetahuan Allah itu karena Allah yang menciptakan. Saya kasih gambaran sedikit, Pak. Sekarang ini yang tahu apa yang ada di dalam tas saya ini kan saya. Walaupun nanti saya pergi ke Jakarta, pergi kemana-mana, saya tahu isi dalam ini. Kenapa saya menciptakan yang memasukkan ke dalam ini? Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah itu karena Allah menciptakan. Dalam ilmu tauhid, Ahlus sunnah wal jamaah sangat meyakini bahwa segala sesuatu, baik yang ada di dalam diri kita, Pak, yang kita niatkan tadi, ataupun yang kita lakukan itu Allah tahu. Nah, sembahyang kita tadi itu Allah tahu. Walaupun kita diamkan dalam, kita tidak sebut dengan orang, kita tidak mengatakan dengan orang, kita masukkan dalam hati, maka tetap Allah mengetahuinya. Maka niat itu yang tahu hanya kita dan Allah saja. Niat itu. Tidak ada yang lain. Termasuk kita hadir ke sini. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki diri kita,
memperbaiki seluruh amal ibadah kita supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, enjoy dalam melaksanakan ibadah, menikmati setiap gerak-gerik yang kita laksanakan untuk ibadah kepada Allah dan juga ibadah-ibadah kita kepada sesama manusia. Insyaallah. Amin. Terkait dengan surah Al-Ikhlas itu. Kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kata-kata ikhlasnya dalam itu. Ya, nanti kita sampai ke situ, Pak. Jadi, kata ulama tentang surah Al-Ikhlas itu sesuatu. Al-Ikhlas itu kan nama surahnya. Tapi di dalam ayat itu sendiri, di dalam surah itu tidak ada kata-kata ikhlas. Kata ulama ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan sesuatu amal, tidak perlu kita sebut-sebut. Maka memang betul kita ini susah untuk ikhlas, itu betul. Itu yang saya bilang tadi. Ikhlas ini bukan perkara physically, tetapi ikhlas itu perkara batin. Siapa yang tahu kita ikhlas? Kita dengan Allah saja. Orang lain tidak tahu. Namanya kita hidup di dunia ini, manusia itu pasti ada pengen ini, pengen itu. Kalau kita tidak pengen ini, pengen itu, kita sama dengan malaikat, Pak. Justru yang membedakan kita dengan malaikat itu karena kita punya nafsu. Karena nafsu inilah lalu ada masjid yang sebagus ini, ada jalan. Itu semua karena manusia punya nafsu. Nah, tinggal kita mengendalikan nafsu itu supaya arah nafsu kita itu paling tidak itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak bisa lurusnya karena kita ini bukan nabi, Pak. Kalau nabi sedangkan nabi punya salah. Ya, nabi punya salah, apalagi kita manusia biasa. Artinya, kalau kita berkata dengan ikhlas, berbicara tentang ikhlas ini, sekali lagi, kita tidak ada urusan dengan fisik kita. Maksudnya dengan perlakuan kita. Yang penting niat kita, ada dalam hati kita. Oh, ada tendensi sesuatu dalam hati, berarti dia belum ikhlas. Bahkan ustadz, kiai, tidak, orang hafal Quran, yang membunuh Ali, Pak, Ibnu Muljam, ya, Ibnu Muljam itu, apakah dia nggak hafal Quran? Hafal Quran, hafiz, 30 juz dia hafal, 114 surah dia hafal, dia banyak hafal hadis. Ibnu Muljam itu, namanya aja Abdurrahman Ibnu Muljam. Kenapa dia mau membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena ada nilai-nilai ilmu dia itu yang tidak diikhlas dia laksanakan. Dia merasa bahwa semua orang itu salah. Makanya awal dari tidak ikhlas itu sebenarnya kita meremehkan orang lain, Pak. Makanya sebenarnya tidak cocok juga kalau kita nak betul-betul ikhlas, nak jadi apa-apa itu tidak bisa juga, Pak. Jadi rektor misalnya, nak jadi ketua SPI, nak jadi, itu memang sulit. Mau tidak mau kita stop jadi dosen malah, Pak. Saya tidak lulus jadi dosen dulu, Pak. Ini saya cerita pribadi nih. Kalau secara batin tidak ikhlas saya, Pak. Kita nilai paling tinggi coba. Nilai paling tinggi. Di wawancara kalah coba. Nilai saya paling tinggi, Pak. Tapi kalau kita niat kita untuk jadi dosen itu bukan mengabdi kepada Allah atau jadi apapun itu, kita mencari rezeki untuk keluarga kita bukan untuk niat kita mengabdi kepada Allah. Yang tahu niat kita mengabdi kepada Allah siapa? Kita dewek. Kalau kita bilang aku ikhlas nih, minta ini ya ambil, aku ikhlas nih. Kadang-kadang itu malah ada ikhlas, Pak. Yang disebut itu malah ada ikhlas. Karena manusia ini lain di mulut, lain di hati. Selalu ada dusta di antara kita. Iya, Bu. Iya nian, pasti itu tidak mungkin tidak. Kata Gus Dur itu ada beberapa kriteria manusia. Kalau orang Jepang sedikit bicara, banyak bekerja. Orang India banyak ngomong, sedikit bekerja. Kalau orang Indonesia macam mana, Gus? Indonesia ini ngomongnya lain, yang dia kerjakan lain, gitu dia. Itu orang Indonesia tuh, Pak. Mungkin kita merasa lah dewek. Ngomong A, kerjakan B. Itu artinya tidak selaras. Maka Abdullah, hamba Allah yang paling istimewa itu ketika dia bisa menselaraskan tiga potensi. Fisiknya, batinnya, dan akalnya. Akalnya dia gunakan untuk kebaikan, kemudian itu hatinya sudah berniat untuk kebaikan,
dilanjutkan dengan pikirannya, kemudian dilaksanakannya dengan anggota badannya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kalau kita memang nak betul-betul ikhlas nian, ya agak ya standar gitulah. Ikhlas kita macam mana ya kira-kira gitu. Pokoknya sudah niatkan bela, aku melaksanakan ini ya karena Allah, dah. Masalah nanti orang dengar, orang lihat, orang apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an, kalau kita belajar dalam Al-Qur'an, itu minimal ada 2. Minimal ini. Mungkin banyak yang lain, cuman secara umum. Secara kuliah umum. Yang pertama sebagai hamba, tadi Az-Zariyat ayat 76 kalau salah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua sebagai khalifah. Nah, khalifah ini dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ay an-nas. Dia adalah manusia. Maka kita diciptakan ini untuk khalifah. Nah, sebagai hamba, hubungan kita kepada Allah, sebagai khalifah juga termasuk hubungan kita dengan manusia. Maka nanti dalam surah Ali Imran, kalau kita kaitkan dengan kaitan ini, 112 menyebutkan duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita ini semua dalam keadaan hina dina kecuali 2 golongan yang bagus hubungannya sebagai hamba Allah. Ya, hubungannya kepada Allah, Abdullah. Yang kedua, hubungannya sebagai manusia, sebagai khalifah. Ketuntutan kita sebagai khalifah, satu, kita melestarikan dunia ini sampai nanti dihancurkan oleh sang penciptanya. Yang kedua, kita juga melestarikan manusianya yang ada di dalam dunia itu. Makanya ada hubungan kita dengan manusia, dalam bahasa fikih namanya muamalah, hubungan kita dengan manusia. Maka Al-Quran itu paling tidak ada 5 isinya. Iman, kemudian syariat, kemudian yang selanjutnya tentang akhlak, yang ketiganya tentang ilmu pengetahuan, yang keempatnya, yang kelimanya tentang hubungan manusia dengan sama manusia, muamalah tadi. Itu diantaranya. Maka 2 hal ini yang harus kita jago, Pak. Kalau tidak bisa kita jago ini, berarti kita tidak sempurna sebagai hamba Allah, tidak sempurna sebagai khalifah Allah. Nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. 2 tanggung jawab kita. Makanya kalau kita sebagai khalifah, semakin banyak yang kita sandang, semakin banyak yang kita pegang, maka semakin banyak pertanyaan akhirat nanti. Orang kaya lebih banyak pertanyaannya daripada orang miskin. Kalau orang miskin itu paling ditanya namo, supiah, agama Islam, kira-kira gitu. Dulu sembahyang enggak di dunia? Sembahyang. Orang Islam kok sembahyang. Puasa bulan Ramadan baik. Cepat masuk surganya, Bu. Kalau orang miskin tuh. Bayar zakat, tukang terima. Ya kan? Karena ada harta dia yang nerima kan gitu. Kata malaikat, kau nyemai masuklah ke surga kayak gitu. Tapi kalau kita kaya punya duit, Pak, banyak pertanyaannya. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjokan ke mana? Kalau kita punya jabatan, mohon maaf, Bang Prof, kagak akan ditanya, kau dapat dekan dari mana? Kalau umpama beliau nanti jadi rektor, dari mana kau dapat rektor tuh? Gitu kan? Banyak yang kita pertanyaan. Kau gunakan untuk apa? Apakah untuk kemaslahatan yang engkau pimpin? Banyak sekali, berat. Apalagi guru Fahmi, ketua SPI, Pak. Salah dikit, Mbak, yo. Enak, seleweng dikit, Rp1 saja ditanya lagi, Pak, di akhirat itu Rp1. Enak kita bayar di dunia ini sebelum kita nanti dibayar di akhirat. Kalau bayar di akhirat itu dengan amal kita dibayar, bukan dengan duit kita. Malaikat tadi kan tidak tahu duit, pun kita bayar dengan duit. Mungkin itu ya, Pak ya. Mohon maaf karena sudah siang nih. Terima kasih sekali lagi. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.